ibu misalnya mendorong suami berbakti pada orang tua, pada dasarnya sedang ajarin anaknya untuk berbakti pada mereka. Ya, jadi kalau kemarin belum lama muncul kembali di Galuh itu, ibu yang umur 80 tahun digugat oleh anak kandungnya gara-gara uang. Masih ingat ya? Gara-gara uang berapa tuh? Sekitar 40 jutaan. Ya, untuk uang warisan ibu dibuat ke pengadilan. Sudah kalah tuh di pengadilan tingkat kota, kabupaten, gugat kembali. Digugat kembali tuh ibu. Ini fenomena ada loh di Indonesia. Kok ada ya? Alhamdulillah ya. Jadi semoga kita terhindar dari ini semua. Maka tadi beritanya, syarat orang baik kedua adalah habidawil kurba, memberikan yang dia cintai kepada dawil kurba. Dawil kurba itu keluarga terdekat, dawil kurba, waliyatama, wal masakin, wal sabil. Urutan pertama itu dawil kurba dibagi dua, walidai, orang tua baru anak. Maka mudah-mudahan kita punya manajemen infak yang baik. Ya, jadi ada orang tua, ada saudara yang harus juga dibagi dari infak. Baik, itu syarat yang kedua adalah baik. Syarat ketiga orang baik apa? Wa aqimi sholawat wa zakat. Orang yang mendirikan ibadah. Jadi tadi syarat akidahnya baik, syarat dengan keluarga dengan baik, syarat ketiganya ibadah juga harus baik. Nah, syarat yang keempat itu berakhlak yang baik. Nah, akhlak yang baik diantaranya adalah bersabar. Wasabirina fil ba'sa wa dharra wa hinal ba's ulaika bisalaku wa ulaika humul muttaqun. Di akhir surat Al-Baqarah ayat 177 tadi. Maka berusaha dengan baik itu adalah syarat dari orang yang akan tinggal di surga. Ya, jadi ada hanya 4 amalan nih penghuni surga itu sebenarnya yang harus kita lakukan dalam rangka mencari jalan menuju Allah. Maka pertama tadi innahum kanu qabla dzalika muslimin. Mereka waktu di dunia adalah orang yang suka berbuat baik. Maka kebaikan tadi di Al-Baqarah jelasin laisal birra, bukanlah kebaikan, bukanlah kebajikan itu antualu wujud qiblat masjid wal maghrib, bukan apa wajah ke timur atau ke barat. Katanya gitu ya. Oh, saya namanya baik banget tuh, suka memberi, suka sedekah, tapi nggak mau sholat, berarti dia bukan baik. Orang baik tadi indikator 4, akidahnya baik, dengan keluarga lingkungannya baik, ibadahnya baik, akhlaknya baik, sabar dan sebagainya. Ya. Baik, itu syarat pertama dan harus usaha pertama kita berusaha jadi orang baik, berkumpul dengan orang baik dalam kebaikan. Jadi baik tadi ya syaratnya 4, minimal syarat yang ada dalam Al-Baqarah ayat 177. Baik, yang kedua, kamu qulila minal lail ma yaj'un. Jadi yang perlu kita perhatikan juga adalah menjaga qiyamul lail. Insyaallah kalau subuhnya di masjid insyaallah semua. Kalau Ramadan bangun jam berapa? Jam 3 sudah bangun ya. Sekarang? Jam 3. Masih jam 3 ya? Alhamdulillah. Kok ketawa tuh? Jangan-jangan dikurang ya waktu. Kemarin jam 3 kan harus masak Pak. Ya kalau sekarang jam 3 lebih berapa? Lebih 60. Berarti jangan gitu ya. Gak apa. Kita perlu menjaga keseimbangan. Tapi jangan lupakan tahajud. Maka ayatnya kanu qalilan minal lail ma yahjaun. Mereka itu adalah mengurangi waktu tidurnya untuk qiyamul lail. Jadi kemarin Ramadan kan gampang banget tuh. Bahkan kemarin Bu, kalau ibu bangunnya kesiangan, pasti bapaknya marah. Saling salah-salahan. Bangun pas azan. Yang disalahin siapa? Alarm disalahin. Emang itu alarm? Iya. Gimana sih kata salah? Hari ini kira-kira masih begitu ya? Tanya enggak? Oh, baru azan. Oh, baru qomat. Karena apa? Suasana Ramadan itu luar biasa ya. Mencetak kita dengan lingkungan luar biasa ya. Sampai anaknya dibangunin pun enggak marah. Karena kalau anaknya dibangunin itu marah. Anak saya kecil Pak, yang satu SD bangun lupa dikasih dibangunin karena kayak kelapa. Jam 7 dia nangis.
Abi tolong balikin waktunya, aku mau sahur. Antara lucu, sedih. Ya, tadi ada udah bangunin. Enggak, aku nggak usah bangunin. Pokoknya balikin waktunya. Suruh sebelum subuh lagi. Suruh azan subuh lagi biar aku sahur. Ya, antara lucu dan sedih. Ya. Kita hibur, kita ada kan masih belum ngaji. Enggak, aku mau puasa. Saya rasa dulu waktu saya sekali itu puasanya hanya berapa jam, gitu ya. Ya, hari ini sudah banyak. Baik, jadi menjaga sholat malam itu harus dilakukan. Apalagi bagi kita yang sudah masuk usia 50 ke atas. Rutinkan. Kenapa? Ada kaitannya antara menjaga qiyamul dengan modalitas kehidupan kita. Apa dalilnya? Kalian ini kan di surat ke-51 ayat yang ke-17. Kanu qalilan minal lail ma yahja'un. Mereka mengulang untuk tidurnya di malam hari. Dalam rangka apa? Mendekat pada Allah. Maka ini sebagai modal di surat ke-73. Surat apa namanya? Al-Muzammil. Wah, ibu yang merahal Quran. Ya, bukan Quran. Al-Muzammil ayat yang ke-6. Surat 73, surat Al-Muzammil. Innal lail hiya asyaddu. Sungguh bangun malam itu menguatkan jiwa. Ya, surat 73 ayat yang ke-6. Jadi nggak main-main ternyata kalau penghuni surga itu mereka selalu tahajud. Oh, ternyata sholat tahajud itu terapi terbaik, modal terbaik menguatkan jiwa kita. Tadi banyak orang stres, banyak orang depresi, pasti tahajudnya nggak benar. Kalau orang Islam, kalau tahajud benar, insya Allah tidak. Kenapa? Karena Allah jamin. Innal laila ihasyan. Sungguh kalau malam itu menguatkan jiwa. Kekuatan jiwanya itu, kalau saya coba bagi, Pak, kita ini menggunakan 80% amal bawah sadar. Sabar, syukur, ikhlas, rela, ridho, apalagi kita syukur dan lainnya itu adalah di amal bawah sadar. Maka mengapa kita disuruh yang lain? Ternyata Allah mengajari kita sebenarnya itu modal untuk kita membangun kekuatan jiwa. Apalagi makin tua nih, maksudnya nggak ayatnya. Semakin tua kita itu ternyata semakin lemah baik fisik maupun psikisnya. Maka tadi saya bikin program bimbingan usia lanjut. Kenapa? Karena makin hari, makin tua itu makin rentan konflik batinnya. Wow, bayangkan. Dari 0 sampai 40 tahun ada sekolahnya. Dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, S yang lainnya ya. Ada pendidikannya. Coba Bapak, setelah tua ada sekolahnya nggak? Padahal mau mati. Bekal abadi nggak ada sekolahnya. Maka banyak orang yang tidak siap mati, merasa belum siap. Ada yang sudah siap di sini? Berarti belum siap. Siap nggak siap? Ya belum siap berarti kan? Nah, ya saya sih siap. Wah, itu belum siap. Padahal di surat Al-Hasyr surat 59 ayat ke-18 itu Allah mengingatkan kita. Ya ajaran manusia taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat. Ya beriman, takwa kepada Allah mendalamkan diri, mempersiapkan dirinya untuk hari esoknya. Gitu ya. Baik, maka mudah-mudahan kita sudah siap. Nah, maka ternyata makin tua itu ternyata digambarkan di surat Yasin surat 36 ayat 68. Apa gambarannya? Wa ma nu'amirhu nunakishu fil khalqi afala. Gitu. Kalau kalian perhatikan, orang yang panjangkan usianya semakin tua itu dikembalikan seperti penciptaan awal, seperti bayi kembali. Maka kalau sudah usia di atas 50, 60, 70, tingkah polanya seperti anak-anak kembali, gampang tersinggung,
mudah marah, mudah lelah, mudah capek, baperan. Itu kata Yasin ya, kata Quran surat Yasin. Di sini soal tidak ada ya. Ya, kalaupun ada itu 1, 2, 3 ya. Ada sudah 70 tahun di sini? Belum ya? Masih muda semua. Ya, masih 70 ya. Mana tadi? Semakin usia bertambah, kencengin tuh. Ya, kita berdoa mudah-mudahan semakin usia bertambah, semakin semangat untuk sholat tahajudnya. Terutama bagi bapaknya dan ibunya. Mengapa? Karena ternyata bebannya makin berat, terutama beban psikisnya, kejiwaan. Baik, yang ketiga, amalan yang jangan sampai ditinggalkan setelah Ramadan itu adalah wal mustahfirina bil ashar. Ya, mereka wabil asharun yastahfirun. Mereka juga beristighfar di waktu sahur. Maka kalau bangunnya jam 4, sekarang subuhnya jam 4 lebih berapa? 34. Maka jam 4 sholat tahajud tuh 11 rakaat cukuplah kalau pakai ayat yang panjang-panjang. Perlu CS. Itu masih bisa lah ya, 11 rakaat. Jangan habisin sebelum azan kecuali baca istighfar. Ini beritanya ya. Ini amalnya. Wabil asharihum yastaghfirun. Mereka juga istighfar di waktu sahur. Kapan itu? Waktu menjelang adzan subuh. Makanya tadi di manajemen kiamolernya dijaga betul. Jam 4, bangun jam 4 oke lah. Jam 4 baru bangun, sholat malam. Kalau bisa 11 rakaat 11. Kalau tidak, yang penting ditutup dengan witir. Misalnya kalau bangun jam 4, kayaknya kalau saya baca surat Al-Baqarah nggak catat. Nggak kecatat nih kalau 11 rakaat. 5 Al-Baqarah pertama, gitu ya. Kemudian apa? Sama 3 Al-Baqarah terakhir, kira-kira gitu ya. Kalau nggak nyandar, kira-kira baik baca istighfarnya apa? 2 rakaat tahajudnya, 3 rakaat witir, jadi 5 boleh habis istighfar. Tapi kalau waktu masih panjang, kalau jam 4 lebih 34 ya sampai jam 4.25 lah, mulainya baru setelah itu istighfar. Perbanyak istighfar. Wabil ashariu yastaghfirun. Kok banyak istighfar? Apa kaitannya istighfar dengan modal kehidupan Bapak Ibu? Saya mau sampaikan di sini. Bahwa ternyata istighfar itu banyak manfaatnya. Kalau bagi kehidupan pribadi, kejiwaan, istighfar itu bisa meredam daya emosi. Yang suka marah-marah dulu nih. Yang suka marah, yang suka emosi, suka tersinggung, baperan, maka perbanyak istighfar. Kisahnya ada dalam Quran. Ya, itu pernah saya ceritakan di sini. Nabi Musa satu hari pernah pulang dari dakwanya karena perintah Allah. Begitu pulang, itu melihat kaumnya lagi nyewa patung yang dibikin oleh Samiri. Kemudian beliau marah. Jadi melihat kaumnya nyewa patung berhala, beliau marah. Jadi marah siapa? Adiknya Harun. Sampai saking marahnya itu dijambak rambut adiknya, dilepas beliau dipegang kitab dulu Taurat ya, lognya dilempar itu kemudian dijambak rambut adiknya. Saking emosinya, saking marahnya, ini Nabi Musa. Ya, jadi marahnya pada kaumnya, tapi kemudian dilampiaskan kepada adiknya. Dalam psikologi namanya displacement emosional, pelampiasan emosi. Mungkin ibu bapak pernah merasakan marah sama istri, gak enak mau marahin, pintu dibanting. Pernah nggak? Ada bu? Masa sih? Mana orangnya bu? Marah sama anak, marah sama suami, anak dicubitin bisa. Ada nggak? Ada. Bahkan sampai dibunuh. Ada kan? Tahun 2014 saya di Batam waktu itu diminta datang sana itu ada seorang ibu yang anak keduanya lahir dimasuk freezer. Ini kisah nyata. Bahkan 2018 masih ingat ceritanya di Purwakarta ada seorang ibu anaknya baru 4 atau 6 bulan
diikat pakai kain, dikubur di belakang rumahnya. Masih ingat nggak? Di Purwakarta nih, nggak jauh dari sini. Tahun 2015. Saya kebetulan saya ada di kampus di Elsita, dari radio Elsita itu di Purwakarta lagi heboh, ada masyarakat lagi mencari anak. Jadi suaminya pulang kerja, Pak. Kata istrinya, Pak, katanya anaknya hilang atau mau beli pulsa. Istrinya dengan jawab, enteng luar biasa. Begitu suaminya dengan tetangganya di belakang rumah ada gundukan tanah merah digali, itu orang sudah membiru, sudah kisah 3 jam kubur. Yang kubur ibu kandungnya sendiri. Jadi kalau dulu kisahnya zaman jahiliyah, perempuan ibu ini sama ternyata di Purwakarta nggak jauh-jauh. Nah, setelah ditelusuri ternyata memang suaminya, istri itu benci, marah dengan suaminya. Maka hati-hati ibu. Jadi kalau marah sama suaminya, tadi dalam psikologi namanya displacement emosional, pelampiasan emosi. Marah sama suami ini dibati, marah sama istri kelas dilempar misalnya gitu ya. Insya Allah di sini tidak ada. Ya kalau mau ada itu dulu. Ya, sekarang jangan ya. Kenapa? Karena ya tadi laki-laki itu negosiasi dengan tinggi, Pak. Maka saya nggak suka sama laki-laki. Gitu ya. Laki-laki itu negosiasinya dengan tinggi. Bapak kalau nasihat istrinya saya yakin nggak mau. Jadi kalau laki-laki biasanya suami itu dinasihatin istrinya rata-rata nggak mau. Betul ya Bu? Masa Bu? Diingetin biasanya nggak mau. Kamu tahu apa sih? Nah makanya perlunya ada kajian khusus keluarga, taklim parenting, konsep keluarga. Jadi kalau ngomongin suaminya pakai materi yang ada. Baik, jadi sifat itu Nabi Musa akhirnya terjadi begitu pelampiasan emosi tadi menjadi teori dalam psikologi namanya displacement emosional. Jadi Nabi Musa ketika marah itu kemudian menjamak rambut kalinya itu marah pada siapa, dilampiaskan pada siapa. Namanya dalam teori psikologi namanya displacement emosional. Setelah diingetin sama adiknya, kemudian beliau segera istighfar. Kisah ini ada dalam Quran surat yang ke-7 ayat 150 dan 151. Jadi ketika dikatakan itu, kemudian dia segera berucap, "Qala rabbi firli wa li akhi." Ya Allah, ampun dosaku dan dosa adik. Ini juga buat pelajaran kita. Kalau ibu bapak lagi marahan, misalnya ibu suami lagi marah, suami pergi kantor segera minta ampun dan doakan suaminya. Begitu nggak Bu? Ibu marah sama suami didoain nggak Bu? Enggak ya? Kasihan. Bapak suka marah sama istri nggak? Kalau bapak lagi marah sama istri, doain nggak istrinya? Doain. Apa doanya? Dasar. Jologi ke kali. Jadi ternyata, jadi kalau nanti marah sama istri, marah sama anak, marah sama suami, segera. Ini dalilnya Nabi Musa alaihissalam. Maka segera minta ampun untuk dirinya dan untuk maka kalau ibu bapak nanti marah, suami pergi kantor, ya Allah, ampun dosaku dan dosa suamiku, ya Allah, jaga suamiku dengan baik, dan sebagainya. Saya yakin di sini sudah ada begitu ya. Insya Allah akan. Ya kan? Kalau kemarin betul lupa. Karena lagi emosi tadi ya, lagi tingkat tinggi emosi. Apalagi kalau yang ibunya melankolis, baperannya tingkat tinggi, move on-nya lama. Luar biasa ini. Terus saya sulit untuk memaafkan. Ya. Sakitnya dulu di sana gitu ya, nggak di sini. Gitu ya. Sakit hati luar biasa. Baik, jadi sifat itu kayak tadi kan, minta ampun pada Allah dan itu bisa meredam emosi. Itu contohnya Nabi Musa alaihissalam. Ya, jadi kalau Rabbi firli wali, ya Allah ampun dosaku dan dosa saudara. Jadi mendoakan orang yang dimarahi tadi ya. Jadi kalau bawa marah sama istri ya dibawa ke kantor, ya Allah ampun dosaku dan dosa istriku gitu ya, atau sebaliknya. Baik, yang keempat amalia yang jangan sampai tertinggal. Kemudian wa amwalihim haqqul lisa'il wal mahrum. Mereka itu para penghuni surga tahu betul bahwa di harta mereka ada hanya orang lain. Jadi senang berinfak.
Jadi ada 4B lah ya, berusaha menjadi orang baik, berusaha menjaga tahajudnya, kemudian beristighfar di waktu sahur, dan berinfak. 4 amalan itulah yang bisa menopang kita dalam rangka menuju Allah dengan sungguh-sungguh. Maka tadi kalimat ayat di sebelumnya di surat Al-Maidah ayat 35, waqtari ilaika wasilah wajahidu fi sabilillah. Jadi mencari jalan Allah dengan bersungguh-sungguh, karena tidak 4 hal ini itu perlu kesungguhan dan perlu keseriusan. Jadi orang baik, menjaga tahajud, menjaga istighfar, berinfak itu perlu sungguh-sungguh. Jadi kesimpulannya, semoga Allah mudahkan kita dalam mencari jalan menuju Allah, karena itu perintah tadi ya, perintahnya di surat Al-Maidah ayat 35. Ya amanu taqullaha wabtahu ilaihi alwasilah wajahidu fi sabilillah la'allakum tuflihun. Jadi semoga kita termasuk orang beruntung karena selalu mencari jalan menuju Allah pasca Ramadan ini. Semoga Allah memudahkan kita untuk mengamalkan apa yang tadi diperintahkan oleh Tuhan. Jadi tadi ya, amaliannya hariannya ada 4 tadi: berusaha dengan baik, menjaga tahajud, menjaga istighfarnya, dan berinfak. Apalagi dari bangun masjid, tadi diinformasikan ada kencengan infak ya, Masya Allah. Jangan sampai infak itu dianggap iuran paksa ya, karena dipaksa sama DKM. Tidak ya, justru bersyukur DKM-nya ngasih. Yang repot kalau sudah nggak ada tempat berinfak, mana lagi? Ya, jadi semangatnya semangat karena perintah tadi ya. Dan bagian dari amalia yang kita jaga adalah selalu berinfak. Ya, setiap hari walaupun kecil istiqorohnya. Karena itu tadi amalan penghuni surga. Karena kita ingin mau surga, maka amalan itu dijaga betul menjadi teman kita di 11 bulan rata sampai semoga Ramadan depan akan dikembalikan. Kita ingatkan ini masih Syawal ya. Kalau yang belum Syawalan masih ada waktu sampai akhir Syawal, 6 hari di bulan Syawal. Bisa diselang-seling yang lama, yang penting masih dalam bulan Syawal. Jadi ya masih ada waktu yang tinggalkan. 6 hari sahur di bulan Syawal. Baik, ini yang bisa kita bahas. Ada yang mau ditanyakan? Semoga tidak ada. Oh ada. Mangga. Iya, terima kasih Pak Ustaz. Kajiannya pagi hari ini insya Allah kita bisa amalkan. Silakan bagi kawan yang mau bertanya. Ya, Pak Hendra, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kun jaizatul maut, ya makhluk yang hidup dan ada kematian, baik binatang, tumbuh-tumbuhan, seperti manusia. Ada yang 1 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang 40 tahun, dan bahkan 70 tahun. Yang kami tanyakan, Ustaz, makhluk jin pun itu suatu makhluk. Dia memohon kepada Allah bahwa usianya, umurnya itu sampai akhir daripada dunia ini. Bukankah begitu, ya Ustaz? Apakah dalam satu ayat atau di dalam Al-Quran merupakan kematian daripada jin tersebut? Itulah yang kami tanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Di Quran ada surat khusus bicara jin, surat ke-72. Jadi kalau ingin tahu bagaimana kegiatan jin, itu ada suratnya, namanya surat jin, surat ke-72. Dan di surat ini banyak cerita, termasuk ada orang yang kerjasama dengan jin. Di surat yang ke-72 ayat yang ke-6 ada kerjasama antara laki-laki manusia dengan laki-laki golongan jin dan menambah manusia dalam sesat. Jadi kalau orang kerjasama jadi dukun, bisa membuatin orang, bisa ini itu dan sebagainya, itu orang sesat. Apakah jin itu mati dan dia meninggal? Pasti.
tapi Rasul tidak memberikan penjelasan lebih jauh tentang bagaimana proses kehidupan mereka. Apakah mereka punya nabi? Nabinya kepada Rasul SAW. Karena di surat Jin itu mereka mendengarkan. Di sini juga mereka datang. Apa gunanya? Kita tidak lihat. Kalau kan mungkin pada bubar semua. Maka jin itu dalam bahasa tertutupi zana. Jadi kita tidak bisa melihat jin, kecuali kalau jin itu sudah berubah warna dan bentuknya. Jadi jalanan jin. Jin itu nggak terlihat. Di surat Jin surat ke-72 ayat 20-27. Yang bisa melihat jin itu hanya ila amir qadha, Rasul yang diridhoi. Jadi kalau ada orang bilang jin itu tinggal tanya, yang benar Quran atau orang itu. Kemungkinan bukan jin wujud aslinya, sehingga Rasul tidak menjelaskan lebih jauh karena bisa mengendalikan golongan jin hanya Nabi Sulaiman. Tapi Nabi Rasulullah tidak diperkenankan untuk mengendalikan kaum jin. Tapi jin itu sendiri dia berkehidupan, dia beranak, ada jin yang jahat namanya setan. Maka di surat An-Nas itu yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wan nas. Ada yang bisikan kepada kita itu dari golongan jin dan manusia. Sehingga prosesi tentang bagaimana beranak pinaknya jin itu tidak dijelaskan lebih jauh dalam Al-Quran dan hadis. Kalaupun kalian surat jin itu cerita secara umum bahwa kalangan jin itu kalau ada orang baca Quran, kalau dalam pengajian dia datang mendengarkan. Jadi kalau hari ini kita juga mereka datang, tapi mereka kan tidak perlu ruang dan waktu. Mungkin di samping bapak, di belakang bapak. Tapi yang benernya nggak bisa ngelihat. Kebetulan mungkin pada bubar semua gitu kan. Itu namanya jin. Nah maka yang nanti di neraka pun dari dua kelompok ini. Di surat yang ke-7 ayat 179. Walaupun darok al jahannam katsirun minal jin wal ins. Nanti semua di neraka itu dihuni oleh kalangan jin dan manusia. Jadi jin itu juga berkembang biak, ya. Maka dia ada jin yang jahat namanya setan. Manusia juga kalau jahat namanya setan. Jadi setan itu ada dua kelompok, setan yang kelihatan yang tidak kelihatan ini, yang bisiki dari golongan manusia dan jin. Sehingga jin itu nanti yang jadi penghuni neraka pun banyak dari kalangan jin dan manusia. Kenapa disebut jin pertama? Minal jin wal ins. Jinnya itu dari kelompok pertama tadi, dari yang mulai kakek moyang yang namanya iblis, yang paling banyak memang tugasnya godain manusia untuk terjerumus dalam neraka. Sehingga sekali lagi saya belum menemukan dalil apakah mereka menantu. Jadi kalau di Indonesia itu sering ada cerita besan sama kaum jin itu, belum ada dalil yang saya temukan apakah di zaman Nabi juga ada besanan sama jin. Di Indonesia kan banyak ya, nikah sama Roro Kidul, Roro Jonggrang, Roro yang lain, itu dari kalangan jin, Roro yang lain. Itu lebih banyak pada cerita mitologi masa lalu, klinikisme. Ya, jadi sampai hari ini misalnya di Kawasan Jogja itu ada terowongan di bawah masjid alam itu, dia menuju ke laut selatan dengan Roro Kidul, katanya menuju satu lagi ke Mekah. Saya nggak tahu apa itu, tapi itu cerita. Nah, sehingga mereka menisbahkan bahwa pernah terjadi pernikahan antara golongan jin dan manusia. Tapi kalau tadi yang kerjasama banyak, yang kerjasama jin dan manusia, misalnya kerjasama itu menjadi orang sakti. Nah, sehingga orangnya itu menambah sesat manusia. Ya, terutama yang jadi dukun gitu ya. Tapi kalau dukun bayi beda ya, kalau dukun bayi itu urut. Kalau dukun-dukun yang lain itu bersama dengan jin dan manusia. Makanya dulu ada anak kecil bisa ngobatin, namanya siapa? Pokari. Pokari itu gimana? Sekarang sudah nggak ada, itu udah sakti. Dulu bang, itu air comberan yang dibentuk bukan. Nah, masih beda itu manusia gitu ya. Padahal di Al-Quran orang yang kita sama dengan jin itu sama sesat manusia. Sehingga tadi sekali lagi yang perlu kita imani ada makhluk lain di luar kita, iya. Ya, dari golongan jin. Iya, mereka tidak terlihat tapi mereka ada. Mereka juga berkembang biak, iya, tapi tidak jelaskan lebih jauh bagaimana cara menantunya, bagaimana cara mereka kasar, bagaimana cara mereka berumah tangga dan sebagainya.
Makanya kenapa kalau rumah kosong itu seringkali ada penghuninya, penghuni lain karena mereka betah. Ya, di masjid juga ada penghuni ya Pak, biasa ya gitu ya. Ya, di mana-mana ada penghuni karena mereka ada makhluk lain namanya jin. Makanya ada surat disebut dengan surat jin, surat 72. Nanti pelajari itu. Dari satu ayat sampai ayat terakhirnya banyak kisah dari kalangan jin yang mereka mendengarkan ada kajian, mendengarkan baca Quran, mendengarkan kebaikan mereka datang riuh ikut ngaji, disampaikan juga pada teman-teman mereka sendiri. Jadi kita hari ini yang terdengar bukan kita yang kelihatan tapi yang tidak terlihat, sehingga mereka bisa berdakwah pada mereka. Sehingga nabinya kepada Nabi Muhammad SAW jadi diajarkan dalam Islam. Jadi nanti sekali lagi saya belum menemukan Pak tentang bagaimana apakah mereka punya rumah sakit juga. Ya, walau karena itu zamannya sudah berbeda. Yang kita imani adalah mereka ada wajib kita imani. Ya, yang kayak gitu. Tapi kita tidak diberikan waktu bahkan ada kisah yang menarik, misalnya banyak cerita dalam Quran keajaibannya mengapa malam Jumat disuruh kalau nggak baca Yasin dia baca surat Al-Kahfi, karena ada kisah sahabat yang membaca itu ada gangguan jin kemudian pergi jinnya, dan kata Rasul mereka karena di surat Al-Kahfi juga ada dari ayat 1 sampai dengan 10 itu ada doa yang sangat indah dan mereka sangat takut ke jin-jinnya. Begitu ya Pak Andra ya, jadi apakah mereka meninggalnya juga ditakini kayak kita gitu ya, karena kita berbeda alam ya, dunia yang berbeda, kita wajibnya menyembah kepada Allah dan wajib taat pada Allah dan yakin bahwa mereka ada, maka berhati-hatilah dalam kehidupan karena mereka nggak kita lihat, tapi mereka bisa melihat kita. Coba ya, begitu Pak Andra ya, kalau Pak bisa. Ya, ada lagi? Silakan. Ya Pak Budi. Di surat Az-Zariyat ayat 17 tadi dikatakan bahwa ciri penghuni surga sekali tidur di malam hari. Tapi di sisi lain saran dari